Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arun Happy Nur Fauzi, NIM A4101801444, dan teman saya Safira Danisti, NIM A4101801445. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai lembaga-lembaga Muhammadiyah. Lembaga merupakan unsur pembantu pimpinan yang diserahi tugas dalam bidang tertentu. Lembaga dibentuk hanya oleh pimpinan pusat, namun apabila pimpinan wilayah dan pimpinan daerah dipandang perlu, dapat membentuk lembaga tertentu dengan persetujuan pimpinan persyarikatan setingkat di atasnya. Yang pertama, lembaga pengembangan cabang ranting. Peran ujung tombak cabang dan ranting dalam kinerja persyarikatan Muhammadiyah antara lain: 1. Ujung tombak dalam rekrutmen anggota dan kaderisasi. 2. Ujung tombak dalam menjalankan dakwah keagamaan. 3. Ujung tombak dalam ukhuwah dengan organisasi Islam yang lain maupun dalam perjumpaan dengan organisasi sosial yang lain. 4. Sebagai duta persyarikatan di masyarakat. 5. Ujung tombak dalam membela kepentingan umat. Lembaga pengembangan cabang dan ranting juga mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu terciptanya kondisi dan perkembangan cabang dan ranting yang lebih kuat, dinamis, dan berkemajuan sesuai dengan prinsip dan cita-cita gerakan Muhammadiyah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Misinya yaitu pendataan jumlah dan kondisi cabang dan ranting di seluruh Indonesia untuk kemudian diterjemahkan ke dalam peta cabang dan ranting Muhammadiyah. Yang kedua, pemekaran dan pembentukan cabang dan ranting baru. Tugas-tugas dari lembaga pengembangan cabang dan ranting antara lain: A. Mengaktifkan kembali ranting-ranting mati atau stagnan. Yang B. Mengefektifkan dan mengintensifkan fungsi ranting. Yang C. Membentuk ranting-ranting baru. Yang D. Menjadikan ranting-ranting yang memiliki infrastruktur dan kondisi yang kondusif. E. Menghidupkan dan menyemarakkan pengajian-pengajian pimpinan dan anggota. F. Mengembangkan fungsi pelayanan krisis center. G. Menjadikan ranting sebagai basis kegiatan pemberdaya masyarakat. H. Meningkatkan konsolidasi. I. Mengembangkan sinergi yang solid dan memberikan peran yang signifikan. J. Menyiapkan dan mengusahakan kader Muhammadiyah. K. Membangun perkantoran atau gedung ranting yang serbaguna dan menjadi pusat gerakan Muhammadiyah. I. Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan amal usaha yang berada di lingkungan ranting Muhammadiyah. M. Menyelenggarakan pengajian umum dan khusus sesuai model yang dikembangkan dalam Muhammadiyah. N. Melaksanakan gerakan jamaah dan dakwah jamaah. O. Menyebarluaskan tuntunan-tuntunan hidup beragama melalui media buletin. P. Memanfaatkan radio komunikasi yaitu radio mentari sebagai media informasi. Q. Membentuk jamaah-jamaah bina kesehatan, bina kesejahteraan, dan bina kerukunan sosial, dan lain sebagainya. R. Mengembangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua, lembaga pembina dan pengawas keuangan. Memiliki fungsi dan tugas antara lain: 1. Menyusun dan memasyarakatkan sistem pengelolaan keuangan persyarikatan, membantu pimpinan dan amal usahanya. 2. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan persyarikatan, membantu pimpinan dan amal usahanya. Yang ketiga, melakukan kajian tentang sistem keuangan umum sebagai pertimbangan bagi pimpinan persyarikatan dalam kebijakan keuangan. Lembaga yang ketiga yaitu lembaga penelitian dan pengembangan. Tugas pokok dari lembaga penelitian dan pengembangan adalah yang pertama, penelitian dan pengembangan, mencakup program penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi Muhammadiyah dan penelitian pengembangan gerakan Muhammadiyah. Yang kedua, bidang penelitian dan pengembangan dibagi menjadi 3 tugas pokok. Tugas yang pertama, pengembangan database dan pusat informasi persyarikatan. Yang kedua, pengembangan kerja sama lembaga penelitian di lingkungan persyarikatan. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas di perguruan tinggi Muhammadiyah. Selanjutnya,
Lembaga yang keempat yaitu Lembaga Penanggulangan Bencana atau Muhammadiyah Disaster Management Center. Bertugas melayani kemanusiaan berdasarkan yang pertama, nilai dasar ajaran agama Islam atau rahmatan lil alamin. Yang kedua, sejarah perjuangan Muhammadiyah sebelumnya. Yang ketiga, organisasi MMDC sektoral. Yang keempat, tuntutan perkembangan kerja kemanusiaan global. Lembaga Penanggulangan Bencana memiliki tujuan strategis yang diprioritaskan akan diselesaikan oleh MMDC dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan. Prioritas utamanya yaitu yang pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan MMDC untuk kerja-kerja kemanusiaan dalam isu bencana. Yang kedua, penguatan jaringan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Nah, dalam MMDC ini mengandung beberapa nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai organisasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, nilai-nilai filosofis. Nilai-nilai filosofis ada 3. Yang pertama, rahmat bagi alam semesta, berkeadilan, serta profesional. Selanjutnya, nilai-nilai operasional. Yang pertama, responsif, yaitu melayani dengan cepat tanggap. Yang kedua, musyawarah, yaitu melakukan metode partisipatif. Yang ketiga, efisien dan efektif, yaitu mengoptimalkan sumber daya, tepat sasaran, dan tepat target. Yang keempat, berkelanjutan, yaitu menggunakan pendekatan pemberdayaan komunitas dan berinvestasi di masyarakat. Yang kelima, berjejaringan, yaitu bekerja sama dengan siapapun yang memiliki misi yang sama. Yang keenam, yaitu akuntabel, yaitu bekerja secara transparan, menghargai keterbukaan publik dalam kegiatan dan laporan keuangan. Dan yang terakhir, kepatuhan hukum, yaitu bekerja atas kesadaran hukum. Lembaga yang kelima, yaitu Lembaga Zakat, Infak, dan Sodaqah. Visi dari lembaga ini adalah menjadi lembaga amil zakat, infak, sodaqah yang amanah, transparan, dan profesional dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Misi dari lembaga ini adalah meningkatkan kesadaran umat untuk membayar zakat sebagai salah satu rukun Islam, mengintensifkan pengumpulan zakat, infak, sodaqah pada seluruh lapisan masyarakat, lalu memperdayagunakan zakat, infak, sodaqah secara optimal untuk pemberdayaan kaum miskin melalui amal-amal sosial dan kemanusiaan, dan yang terakhir mengelola zakat, infak, dan sodaqah secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.